Dan nanti di akhir kita akan membahas mengenai pengerjaan project UAS ya. Pengerjaan project UAS nanti akan dibantu oleh Pak Habib juga nanti dan saya. Nah, hari ini kita akan bahas advanced testing dan advanced database. Di sini mungkin kita nggak akan in-depth banget ya, terlalu masuk ke dalam codingan banget atau membahas secara rinci, tapi di sini akan membahas mengenai garis besar dan contohnya nanti ya. Nanti ada contoh juga. Nanti teman-teman bisa pelajari di rumah ya. Dan ini nanti akan masuk juga ke persyaratan dari salah satu persyaratan dari tugas UAS nanti. Oke, ini adalah learning objektif kita. Nah, di sini kita mempelajari ya bagaimana kita planning testing strategi. Nah, terus kemudian kita create test double untuk repository, view model, dan room database. Dan membuat relation di room database, dan add pre-populated data, use raw query, dan paging nanti ya. Nah, ini Android Learning Pad kita masuk ke learning pad yang terakhir. Jadi setelah ini dari saya sudah nggak ada materi lagi ya, nanti tinggal project aja. Nah, kita masuk ke advanced testing. Sebenarnya kenapa sih kita memerlukan advanced testing? Kenapa dalam pemrograman kita memerlukan advanced testing? Nah, jadi kalau dalam development itu biasanya ada QA. QA itu adalah quality assurance. Nah, itu bertugas untuk menjaga kualitas aplikasi yang dikembangkan oleh developer ya, menjaga kualitasnya. Jadi dia menemukan bugs, dia menemukan apapun yang tidak sesuai dari requirement yang sudah dibuat gitu ya. Dan dari sisi mobile application developer, sebenarnya bukan mobile aja ya, tapi ada website juga, ada developer lain juga. Nah, cuma di sini saya menitik beratkan untuk mobile application developer. Nah, di sini kita juga bisa melakukan testing loh gitu ya. Sebelum masuk ke QA, kita juga bisa melakukan testing. Dan tentunya testing ini bisa dilakukan secara automasi atau secara otomatis ya. Otomatis. Bisa secara manual, bisa juga secara otomatis. Yang secara otomatis bagaimana? Nanti secara otomatis bisa juga diintegrasikan dengan namanya CI/CD, Continuous Integration dan Continuous Development. Nah, itu nanti ya di advance, nanti mungkin teman-teman bisa pelajari di rumah. CI/CD namanya. Nah, itu nanti bisa melakukan testing secara otomatis. Jadi kalau misalnya nih kita mau naikin code ya, naikin code dari development ke UAT misalnya ya. Nah, itu nanti akan ada perlakuan testing dari namanya mungkin pipeline gitu ya. Namanya pipeline. Nanti dia secara otomatis testing. Oh, ini tidak sesuai nih gitu. Misalnya kita bikin unit testing di fungsi menunjukkan news gitu ya, menunjukkan news dalam aplikasi tersebut. Nah, cuma setelah di testing, oh ternyata ada error nih di testing tersebut. Nah, sehingga ketika kita mau naikin, itu ditolak dari pipeline-nya gitu ya. Ditolak, sehingga kita nggak bisa naik dulu sebelum kita fixing. Nah, jadi ini pentingnya testing ya, advanced testing. Nah, di sini ada tiga jenis testing. Nah, ini adalah testing piramid. Jadi semakin ke atas itu semakin higher fidelity, tapi longer execution time. Semakin ke bawah di lower fidelity dan faster execution time. Jadi fidelity ini adalah seberapa real ya, seberapa real dengan kenyataan. Kalau unit testing ini kita gunakan untuk testing view model, testing repository, testing utility, intinya metode ya. Nah, intinya unit testing ini adalah testing yang dilakukan untuk mendapatkan hasil dari
metode kita mau testing metode kita atau function kita. Nah, di sini kita bisa banyak melakukan testing method dan ini cepat ya. Dilakukannya dengan cara cepat. Execution time-nya cepat. Karena dia nggak butuh nggak butuh framework dari Android native ya. Nggak butuh framework dari Android native. Jadi dia nggak perlu pakai emulator, nggak perlu pakai HP live ya, nggak perlu pakai HP beneran, nggak perlu pakai emulator. Ini bisa dijalankan di Android Studio. Kalau integration test, ini biasanya digunakan untuk testing ke third party biasanya. Third party. Ini biasanya menggunakan real data. Nah, jadi kayak misalnya integration test antara aplikasi kita dengan Firebase gitu ya, login Firebase. Nah, ini nanti bisa kita gunakan integration test. Nah, kalau yang UI test ini contohnya kita mau bikin testing flow untuk user registrasi gitu ya, user registrasi. Dari halaman awal buka, nanti ke halaman mana, nanti kita lihat apakah ada button registrasi. Ketika ada, kita klik, pakai UI testing ya. Ketika ada, diklik secara otomatis. Nah, terus nanti dicek juga apakah ada form untuk menuliskan email, ada. Nah, nanti kita inputkan juga ya, ada inputannya. Nanti register apakah hasilnya bisa register atau enggak, seperti itu. Nanti ada contohnya. Nah, ini ya, UI test itu untuk testing screen UI. Nanti apakah di screen itu muncul recycler view atau enggak, apakah ada buttonnya atau enggak, terus user flow-nya dan navigation test-nya, kalau misalnya klik ini nanti masuk ke halaman mana dan seterusnya gitu ya. Nah, terus ada juga test double. Jadi kalau testing itu kita nggak perlu pakai API asli, kita nggak perlu pakai connection, kita bisa pakai namanya test doubles. Nah, ini untuk penggantinya ya. Jadi yang pertama itu ada fake. Fake ini dia ini kita bisa bikin kelas yang ibaratnya kelas palsunya ya. Jadi kalau di sini kan tulisannya fake ya. Kelas palsunya. Nah, nanti kita bisa bikin kelas yang palsu dengan nanti isinya itu adalah dummy, datanya itu adalah dummy. Misalnya kita bikin API list ya, ada API list, misalnya list news. Nah, kalau dari normalnya itu kan kita manggil API. Nah, kalau di sini kita manggilnya bukan API, tapi kita manggilnya data dummy nanti. Data dummy ini. Nah, data dummy ini bentuknya adalah misalnya list. Nah, jadi list of news nanti ya. Jadi kita bukan ngambil dari internet, tapi kita udah punya listnya sendiri. Entah itu nanti dari JSON atau kita bikin di array, seperti itu. Terus kemudian ada mock. Nah, mock ini kita bisa bikin function yang sama dengan function aslinya, tapi kita ada ekspektasinya nih, ada ekspektasinya. Nah, ini kayak misalnya ya. Mungkin saya sekalian kasih contohnya ya untuk yang mock. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi dia itu kalau mock ini dia punya dia bisa bikin function seperti normalnya, tapi hasilnya sama ya, hasilnya sama seperti normal,
tapi dia itu inputannya berbeda, pakai dummy. Terus kemudian dia itu punya assertion. Jadi assertion ini kayak expected-nya ya. Jadi kita mau expect-nya itu apa gitu. Nah, kalau di sini contohnya kita punya function namanya itu saat kita dapat headline news, dia nggak boleh null dan nanti dia akan return success. Nah, di sini kita bisa ini ya, kita bisa deklarasikan expected news-nya adalah sorry. Halo, suara saya jelas nggak? Udah jelas ya suaranya? Halo. Iya, sorry. Tadi sempat nge-lag ya. Nah, ini kita punya ini ya, function testing when get headline news should not null and return success. Nah, ini kita bisa deklarasikan dulu ya, expected news itu adalah mutable live data dengan result list of news entity, misalnya. Nah, ini value-nya kita bisa assign value dummy. Nah, dummy di sini ini ya, dummy ya. Nah, dummy di sini dia adalah nilai yang kita buat ya, nilai dummy ya. Kalau di sini kita klik dummy itu adalah generate dummy news entity dari kelas data dummy. Nah, dia generate list nih. Jadi yang awalnya itu normalnya news itu dari API, dia ngambilnya dari list nih. Nah, kita ngelist sendiri. Ini namanya data dummy. Nah, tadi udah di assign. Mana tadi? Sorry. Mana tadi ya? Sebentar. Ah, ini ya. Nah, ini dia kita bisa assign value-nya ya. Value-nya assign jadi dummy ya, dummy news. Jadi udah ada list-nya tadi. Nah, di sini kita bisa pakai when nih. Nah, jadi dia kalau kita ngambil headline news dari news view model, maka return-nya adalah expected news. Nah, jadi ini tuh dia mau pakai unit testing untuk ngetes news view model, di mana news view model itu kepake untuk get headline news nih, get news. Nah, kalau aslinya itu dia akan ngambil API nih. Nah, dia ada live data untuk mendapatkan news dan dia manggil get news. Tapi kalau kita pakai Mockito, kita mocking ya, kita ganti nih kayak when. Jadi kalau kita manggil newsviewModel.getLineNews, maka return-nya adalah expected news, di mana expected news ini kita kasih kita assign dengan value-nya dummy tadi ya, dummy news. Dan dummy news ini adalah list of news entity. Nah, di sini kita bisa pakai Mockito untuk memverify. Kita verifikasi apakah hasil dari get headline news ini, yang mana get headline news ini adalah tadi ya, expected news. Dia kita asumsikan atau kita ekspektasikan bahwa dia itu nggak nul, ada isinya nih. Nah, terus kemudian
ini ngecek buat booleannya nih. Apakah actual news-nya itu result-nya adalah sukses? Apakah dummy news size itu sama dengan actual news size-nya? Nah, ini kalau misalnya expected-nya terpenuhi semua, berarti nanti testingnya sukses dia. Tapi kalau ada satu yang nggak terpenuhi, nanti dia testingnya akan gagal. Nah, kalian juga bisa klik run testing, dan nanti dia akan menjalankan testingnya di sini. Nah, jadi di dalam unit testing itu kita bisa pakai mock, terus kemudian pakai dummy ya, dummy untuk datanya. Ini dummy untuk datanya. Nah, terus kemudian kita pakai namanya spy. Spy itu untuk ininya, untuk assert-nya atau expected-nya. Nah, mock itu adalah gabungan dari stub dan spy, di mana stub itu adalah ininya ya, pengganti function ya. Nah, jadi ini ya, ini adalah stubnya nih. Jadi when get headline news, then return expected news. Nah, ini adalah stubnya, dan ini adalah spy-nya. Kalau digabungin dia jadi mock namanya. Nah, library-nya itu kita bisa pakai Mockito. Mockito adalah salah satu library-nya. Library untuk melakukan mocking ya, tes mocking. Atau kalau di sini kita pakai untuk unit testing. Nah, kita bisa testing live data menggunakan Mockito dan Instant Task Executor Rule. Seperti yang tadi ya. Nah, ini codingan yang tadi nih. Codingan yang tadi. Sebelumnya itu kita bisa juga seperti ini. Bikinnya seperti ini. File observer result list new entity. Kita try. Nah, ini untuk mendapatkan hasil live datanya. Nah, cuma ini nggak efisien ya. Penulisan ini tidak efisien. Maka kita bisa ubah ke yang lebih efisien seperti ini. Nah, kalau ya, nanti kita bisa pakai yang seperti ini. Terus kemudian di sini juga ada testing coroutine menggunakan tes coroutine dispatcher. Jadi format testing itu di dalamnya itu ada test body, ada view model scope.launch, dan ada test assertion. Nah, di mana ini adalah struktur dari testing coroutine. Coroutine ini yang akan kita pakai untuk testing. Nah, di sini ada test dispatcher. Kita harus bikin test dispatcher, unconfined test dispatcher, terus kemudian harus pakai function before dan after. Nah, cuma ternyata ada yang lebih efisien lagi nih. Kita pakai JUnit ya, JUnit rules. Dengan JUnit rules ini, kita bisa pakai function get rule. Nah, di mana ini akan meminimalisir boilerplate code. Kalau sebelumnya kita harus definisikan before dan after di setiap kelas testing. Ini contohnya news detail view model test. Kita harus definisikan before dan after. Nah, kalau best practice-nya seperti ini. Jadi kita bikin kelas yang bisa dipakai untuk semua tester ya, semua kelas tester. Kita namain main dispatcher rule. Nah, ini namanya boleh bebas ya. Cuma di sini kita namain main dispatcher rule. Nah, ini fungsi yang bawaan tadi ya, ada before, ada after. Nah, terus kemudian kita masukkan ke rule di sini. Nah, terus ini adalah
contoh ya, contoh menggunakan fake. Di sini kita punya fake news DAO. Itu implement dari news DAO ya, dari news. Kita punya news data. Ini observable. Nah, ini kita bisa add, kita bisa remove. Nah, di sini, jadi kalau misalnya kita punya database room ya, database room. Di sini kita punya news DAO nih ya. Nah, kalau ini kan kita nge-query nih. Kita nge-query, kita pakai insert, kita pakai query, ini kita pakai function, functionnya room ya. Kita pakai functionnya room. Nah, cuma dengan fake, kita bisa pakai cara lain. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita nggak perlu save ke ini ya, kita nggak perlu save ke room, tapi kita bisa pakai function seperti ini, pakai live data. Nah, jadi ini dengan kita pakai fake ini, yang pertama kita nggak akan mengganggu room database kita, contohnya. Terus kemudian yang kedua, ini nggak akan makan memori lebih banyak daripada kita pakai room, seperti itu. Nah, itu salah satu fungsi dari kita pakai fake. Nah, kalau ini, sebenarnya kalau kita testing room itu, selain kita bisa pakai fake, kita juga bisa pakai in-memory database namanya. Nah, jadi kalau misalnya normalnya itu, misalnya room.databasebuilder, nah di sini kita pakai room.in-memory database. Ini kalau misalnya kita mau testing room ya. Kalau tadi kan kita nggak mau pakai room, kita pakai function yang lain. Nah, kalau ini kita mau testing room, bener nggak sih data yang disimpan itu seperti yang kita mau. Nah, ini kita pakai in-memory database supaya hasilnya itu nggak mengganggu database yang sudah digunakan ya di production atau database yang utamanya. Nah, jadi ini seperti dia bikin cache ya, dia bikin cache table. Jadi tabelnya itu nanti akan dihapus setelah dia melakukan testing. Nah, ini ada afternya. Jadi dia before dia initial DB, nah terus nanti dia manggil function, nah terus nanti setelah melakukan testing, ya testingnya, maka dia DB-nya di close, database-nya di close. Nah, nanti data yang ada di in-memory database ini akan dihapus. Nah, ini cara untuk testing room menggunakan in-memory database. Terus kemudian ada instrumented testing using mock web server. Nah, ini itu bisa kita bilang UI testing. Ini salah satu bentuk dari UI testing. Nah, di sini salah satu contohnya kita pakai mock web server. Kita mocking web servernya, kita kasih rootnya di 8080, kita kasih base URL-nya lokal server ya, artinya kayak misalnya kalau di HP ini berarti lokal HP ini. Nah, terus kemudian setelah dia selesai harus di shutdown, jadi supaya nggak kebuka terus ya web servernya. Nah, terus kemudian lakukan testingnya, kita bisa setting body-nya, kita bisa setting response-nya. Nah, kita bisa setting nih semau kita nih. Nanti responnya mau dapatnya seperti apa. Contohnya, mock web server. Nah, contohnya ada di sini. Jadi di sini kita bisa ini ya deklarasikan kalau mock web server itu ke
port 8080, bus URL sekian, dan nanti di shutdown kalau udah selesai. Nah, untuk testingnya, misalnya di sini kita mau testing Git headline news-nya adalah sukses. Nah, di sini kita punya string JSON namanya success response. Nah, ini ada di read string from file, ada di asset. Ini ya, success response JSON. Nah, ini adalah JSON yang dipakai. Terus kemudian, dia kan udah set ya, responsnya seperti ini. Response code-nya 200, artinya sukses. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa fungsi UI ya, fungsi UI. Jadi ini adalah dia melakukan pengecekan nih, apakah ID RV News itu sudah displayed. Kalau sudah, dia akan ke bawah nih. Apakah ada teks yang isinya itu inti bumi mendinginkan lebih cepat, pertanda apa, detik.inet. Kalau ada, berarti dia next nih ke bawahnya. Nah, terus si RV News ini kita bisa kasih perform nih, perform action. Kalau di sini performnya adalah scroll, ya, scroll down sampai ketemu namanya perjalanan luar angkasa. Nah, kalau dia sampai ke sini sudah sukses, berarti dia sukses nih. Get headline news-nya sukses. Kalau misalnya ada yang gagal, berarti dia nanti testingnya akan gagal. Seperti itu. Nah, kita juga bisa testing error. Misalnya kalau kita set response code-nya 500, dia akan muncul TV error. Nah, TV ini text view ya. Jadi kalau misalnya API error, kita expected-nya itu maunya muncul error. Oops, something went wrong. Nah, kalau ternyata dia response code-nya 500, tapi kok nggak muncul nih teksnya, something went wrong, maka dia nanti akan gagal testingnya. Nah, untuk membuat UI testing, itu kita perlu pakai folder yang namanya Android Test. Tapi untuk unit testing, kita hanya pakai yang di unit test, folder test. Kenapa sih kayak gitu ya? Kenapa yang UI testing itu di Android Test, kenapa yang unit testing itu di tes? Karena UI testing itu memerlukan framework ya, framework native-nya. Jadi dia itu perlu emulator, dia perlu ngejalanin emulator kalau UI testing. Sedangkan kalau unit testing, itu dia nggak perlu emulator, dia bisa jalan di Java, jalan pakai Java aja gitu ya, dia nggak perlu emulator Android. Nah, karena dia perlu Android, maka dia ditaruh di Android Test. Nah, di sini pada saat kita melakukan testing, ini dia harus ngebuka device nih, harus ngejalanin device. Jadi dia otomatis running device, terus kemudian nanti dia install ya, install ke device-nya. Nah, terus dia menjalankan proses-proses yang ada di testing. Contohnya yang tadi ya. Ini kalau misalnya RV-nya sudah displayed, terus misalnya di sini teksnya ada apa enggak, di sini juga sama ya, dia scroll terus ada apa enggak. Nah, nanti proses ini bisa kita taruh juga nih di CI/CD pipeline nanti. Yang mana nanti itu akan sangat membantu dalam development ya. Dalam development kalau project ini adalah project yang scope-nya besar.
Seperti itu. Nah, ini kita tunggu dulu ya sedikit. Nah, untuk bikin testing ini sebenarnya butuh apa aja sih? Ini ada beberapa library ya yang dibutuhkan. Ini pertama JUnit dan Espresso. Nah, ini yang supaya nanti bisa pakai rules-nya nih, rules yang JUnit tadi. Nah, ini Espresso. Ini pakai Mockito juga ya, Mockito untuk mocking datanya. Terus kemudian nanti butuh mock web server juga nih ya. Ini untuk mocking web servernya. Udah, paling seperti itu nanti untuk kebutuhannya. Nah, ini kita sambil nunggu ya, sambil nunggu selesai, mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Ini sebenarnya kalau belum dicoba emang berat ya untuk melakukan testing ini. Cuma nanti kalau misalnya kalian udah coba, harusnya nggak seberat itu. Gitu ya. Kalau sudah dicoba diimplementasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mahasiswa sambil nunggu proses ini. Gimana? Ada yang mau ditanya? Pak, izin tanya Pak. Boleh. Ini saya lebih semisal aja Pak, kan belum bisa ngelatihan nih. Bisa kasih nanti Pak GitHub-nya itu apa kita minta gitu buat latihan kita. Bisa. Untuk ini ya, untuk testing ini ya. Iya, link GitHub-nya gitu Pak. Bisa. Nanti seperti biasa, nanti saya kirim link-link material ya di Classroom. Oke Pak, soalnya pasti bingung juga Pak. Makasih ya Pak. Iya, pasti bingung kalau misalnya belum coba. Cuma secara teori mungkin ada pertanyaan dulu nggak secara teorinya? Ya. Pak mau nanya Pak. Ya. Testingnya harus benar-benar semua skenario-nya atau yang dasar-dasar aja Pak? Nggak perlu semua. Nanti untuk untuk UAS nanti ada minimumnya. Ada minimum unit testing berapa dan UI testingnya berapa, nanti ada minimumnya. Cuma kalau dalam development biasanya itu hal-hal yang kritikal. Hal-hal kritikal kita pakai untuk testing biasanya. Gitu. Jadi fungsinya itu sebenarnya untuk membantu tim QA atau quality assurance untuk masalah testing. Jadi misalnya kita ada fitur baru ya, itu kita nggak perlu testing dari awal lagi. Kan biasanya kan kalau misalnya nggak ada unit testing, nggak ada UI testing, itu biasanya QA itu testing dari awal tuh. Diulang. Nah, kalau misalnya fiturnya ada 100, dia kan pusing tuh ya, testing semuanya. Karena dalam tahap development, itu kadang, meskipun mungkin cuma kecil kemungkinan ya, kalau kita update library, itu kemungkinan akan ada yang error, akan ada function yang error, kemungkinan. Nah, jadi untuk jaga-jaga itu semua, nah itu perlunya UI testing dan unit testing, seperti itu. Nah, ini tadi udah jalan ya. Dia jalanin fungsi yang pertama, testing yang pertama, get headline is success. Jadi kalau kalian tadi lihat di kanan sini, di emulatornya, itu dia jalan tuh aplikasinya. Kebuka sendiri, terus dia melakukan action sendiri. Nah, action apa yang dilakukan adalah action yang kita sign di sini nih. Ya. Nah, ini kita cek kalau dia responnya 200, kalau di sini kita cek kalau responsnya 500. Dan hasilnya bisa kalian lihat di sini. Test result. Ini dua-duanya sukses nih. Get headline news sukses.
sama get headline news error-nya sukses juga. Nah, kita bisa coba nih, kita tambahin di sini string-nya. Ini harusnya error nih. Karena kan nggak ada yang seperti itu. Kita coba tes. Nah, untuk tesnya itu, kita bisa dari paling atas nih, root-nya. Kalau di sini, itu akan ngetes semua function yang ada di dalam kelas tersebut, kalau yang di sini ya. Nah, beda halnya kalau satu-satu. Kalau satu-satu berarti dia hanya tes function tersebut aja. Nah, di sini kita coba untuk saat on view-nya, ini kita ganti string-nya. Nah, karena kita ganti, harusnya dia nanti akan muncul error di sini gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi sambil nunggu terkait testing. Pak, biasanya yang coding testing ini dari quality assurance siapa? Programmer juga yang codinginnya juga, Pak? Nah, sebenarnya kalau di kerjaan aslinya ya, kalau di kerjaan aslinya, itu ada yang dipegang developer, ada juga yang dipegang QA. Ini sebenarnya tergantung kesepakatan. Jadi, untuk yang dipegang QA itu, biasanya dia UI testing, atau integration testing juga bisa dipegang sama QA. Tapi ada juga beberapa function atau beberapa flow yang diminta di developer atau di code-nya. Jadi kalau QA itu biasanya pakai third party. Kayak misalnya Katalon atau ada beberapa ini ya, tools atau framework lain ya. Kita coba testing Katalon automation testing namanya ya. Selenium. Ada juga namanya Selenium, ada juga namanya Katalon. Nah, ini biasanya yang dipakai oleh tim QA. Nah, jadi nanti mereka ada user interface-nya sendiri ya untuk Katalon sama Selenium. Cuma untuk yang Selenium itu mereka lebih ke coding juga. Jadi nanti dia ada coding juga di dalam Selenium itu. Nah, kalau Katalon itu lebih ke user interface. Nanti ada function-function di dalamnya, tinggal pakai aja gitu. Nah, itu mereka bisa testing aplikasi, nanti kita kasih APK-nya. Nah, terus di Katalon ya, contohnya Katalon nanti dia akan testing sendiri tuh, sesuai dengan script yang dibuat oleh tim QA-nya. Dan nanti tim QA-nya itu dia harus tahu tuh, misalnya RV News ini nanti ID-nya itu apa gitu. ID-nya itu apa. Jadi semua yang akan dites itu nanti kita kasih ID. ID-nya bukan seperti ini ya, bukan ID yang biasa kita set. Saya lupa apa namanya. Kalau nggak salah konten apa ya? Ya adalah ID yang harus di-update gitu ya di XML-nya. Jadi per widget atau per view itu nanti ada ID-nya. Nah, nanti mereka yang bikin gitu. Nah, jadi tergantung kesepakatan aja sih sebenarnya. Mau developer bisa, mau dari QA bisa juga gitu. Tergantung kesepakatan seperti itu. Nah, cuma biasanya kalau di developer itu untuk passing ini sih biasanya, passing CI/CD development proses. Kalau dari QA sebenarnya bisa diintegrate juga. Tapi ya ada ininya lah ya, ada kebutuhannya masing-masing. Kalau QA-nya merasa butuh, ya mungkin QA-nya bikin gitu ya.
Intinya kesepakatan aja sih sebenarnya. Gitu ya Richard ya. Nah ini tadi testing ya. Nah yang pertama itu, tadi kan ini udah diganti ya, detik innet SDAWD. Karena ini nggak ada ya, ada di resultnya, maka dia error nih. Testingnya error. Nah di sini bakal ketahuan errornya di apa. Oh errornya ini ya, nggak match nih, nggak ketemu. No matching view exception. Gitu. Nah jadi fungsinya seperti itu untuk testing. Oke, ada yang mau ditanya lagi sebelum kita lanjut? Mungkin kita lanjut dulu ya ke advanced database. Jadi tadi adalah advanced testing. Yang ditekankan adalah yang UI testing dan yang unit testing. Nah, di sini ada advanced database. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang database relationship, terus kemudian prepopulate database, ada migration, ada raw query, dan ada paging juga. Nah, ini database relationship itu ada, ya pasti udah pada belajar ya, one to one to many to many. Dan ini adalah data class-nya. Data class-nya yang pasti kalian udah pernah bikin juga. Ini one to many, ini many to many. Banyak student bisa punya banyak course. Satu course bisa dimiliki banyak student gitu ya. Nah, untuk database itu kadang kalau kita bikin aplikasi, kita pengen ada database yang tersimpan di dalam aplikasi tersebut, meskipun pada saat awal pertama user buka gitu ya. Nah, di sini namanya prepopulate database. Contohnya, kalau misalnya kita bikin aplikasi semacam game gitu kali ya, semacam game. Nah, di situ nanti ada level, ada experience, dan lain-lain gitu ya, yang disimpan di dalam database lokal setelah install. Nah, fungsinya apa sih? Supaya nggak ada kebanyakan ngambil dari internet. Jadi menghemat kuota dan lain-lain. Nah, di sini ada 3 cara untuk pakai prepopulate database. Yang pertama dari aset. Kalau kita punya file di dalam folder aset itu yang di sini ya. Ini aset nih. Yang ada di aset. Maka kita nggak perlu. Bentar, saya matiin dulu biar nggak remote. Maka kita tinggal pakai create form asset aja. Initial expense DB. Kalau dari file system, itu kita pakai from file. Nah, file system ini bedanya dari aset itu adalah kalau aset itu ditaruhnya di aset di sini. Kalau from file itu dia naruhnya di folder selain aset. Misalnya dia bikin folder lagi. JSON. Nah, ini filenya ditaruh di JSON ini. Sorry, kok JSON? DB, database. Nah, nanti kita manggil dari root. Ini root ya. Dari rootnya, nah nanti apa nih foldernya? Contohnya di sini database foldernya. Nah, ini adalah filenya. Ada juga yang dari callback method. Nah, callback method ini dia dari saat dia bikin DAO-nya. Dibikin DAO-nya, saat dia create DAO, kita tambah fungsi add callback. Nah, di sini kita bisa tambah database juga. Misalnya dari list atau dari manapun ya, dari apapun nanti kita bisa insert datanya langsung saat kita bikin DAO-nya.
database-nya. Nah, terus kemudian ada juga migration ya, migrating room database. Nah, ini itu nanti sangat penting. Migrating room database ini sangat penting ya. Kalau misalnya kita punya aplikasi ya, aplikasi di Play Store misalnya, aplikasi di Play Store. Nah, itu masih pakai version 1 di Play Store-nya. Sedangkan kan kita mau update database-nya, update table-nya. Entah itu update table name, atau nanti tambah kolom, atau dia ngurangin kolom. Nah, itu kita bisa pakai migrate ya, migrate database. Nah, di sini contohnya dia pakai fungsi auto migration dari 1 ke 2. Dengan speknya itu adalah my auto migration class. Nah, ini my auto migration class-nya, di mana di kelas tersebut dia merubah nama kolom table name jadi dari student database ya. Pokoknya dia ganti nama nih jadi university. Nah, terus dia update nama kolom dari tabel university, kolomnya itu dari name jadi university name. Nah, dia ganti nama kolom name jadi university name. Nah, di sini juga ada nih contoh migration nih. Nah, nanti kalau misalnya database kalian udah banyak, ini ada bejibun entity ya, ada banyak banget entity-nya. Nah, ini kalian bisa update pakai migration juga. Kalau di sini saya bikinnya ada banyak nih. Dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, 5 ke 4, 5 ke 6, dan seterusnya. Sampai yang sekarang itu as is-nya adalah 20. Nah, nanti kalau misalnya ada user yang dia itu lagi di 9, dia itu lagi di versi 9. Nah, nanti karena kita nggak punya migration 9 ke 20, maka dia akan ngejalanin function 9 ke 10 dulu, terus kalau udah 10 ke 11, 11 ke 12, 12 ke 13, nah nanti dia akan menjalankan function secara berurutan. Tergantung dia versinya versi berapa. Kalau kita nggak migrate dan tabelnya masih beda, itu nanti akan menyebabkan crash ya, aplikasinya crash. Nah, itu pentingnya migrate database. Terus kemudian ada raw query. Raw query ini juga bisa kita bikin di DAO juga ya. Di DAO-nya, data access object. Nah, kalau biasanya itu kita bikin DAO. Nah, biasanya kita bikin seperti ini DAO-nya. Kita bisa juga loh pakai raw query. Misalnya kita pengen melakukan sorting berdasarkan sort type yang dikirim. Atau nanti kita mau tambahin query lanjutannya. Kita bisa pakai string builder .append. Nah, ini untuk nambahin string ke dalam string ya. Lanjutin string. Nah, ini string awalnya select bintang from student. Nanti kita bisa tambah order by name sama order by random. Nah, ini cara pakai raw query. Nah, jadi kita bisa pakai raw query ya. Dengan raw query kita bisa pakai beberapa function. If then else-nya ya, atau when juga bisa pakai.
condition lah. Bisa juga seperti ini ya, select distinct from. Nah, cuma kalau ini nggak ada condition ya. Oke, itu untuk advanced database ya, advanced database. Nah, itu tambahannya ada pre-populate data. Itu ada dari 3 ya, from asset, from file, dan add callback method. Ada juga migrating room database. Nah, terus kemudian ada raw query juga. Nah, jadi penggunaan DAO untuk query-nya ya, untuk query-nya itu kita bisa pakai condition juga. Contohnya di sini adalah when condition. Terus kemudian kita masuk ke paging. Nah, jadi paging ini adalah lanjutannya nih, lanjutannya dari recycler view. Dia lanjutan dari recycler view. Nah, cuma di sini contohnya kita pakai API ya. Kita pakai API, contoh paling gampang sih Instagram ya. Instagram itu kalau kita scroll ke bawah nanti dia akan loading kayak gini ya. Akan loading. Nah, terus kemudian kita bisa scroll lagi, loading, ngambil data, scroll lagi, loading, ngambil data. Nah, itu adalah paging. Jadi dia ngambil data secukupnya dulu. Misalnya contohnya 10 data. 10 data, page pertama 10 data, nanti page kedua 10 data, page ketiga 10 data, page keempat 10 data. Nah, ini untuk mengurangi ini ya, boros load API ya. Boros misalnya kita cuma mau ngelihat 10 pertama aja, kita nggak mau ke bawah-bawahnya. Nah, kalau kita ambil semuanya, berarti kan nanti kan akan boros tuh ya data yang kita ambil semuanya. Padahal kita cuma butuh beberapa data aja. Nah, ini kita bisa melakukan paging. Ini library arsitekturnya untuk paging. Kita punya UI ya, paging data adapter. Kita punya view model paging data. Kita punya pager dengan pager config. Dan di sini paging source-nya. Nah, paging source-nya itu adalah ini yang dari API nih. Dari API kita dapat datanya. Misalnya list news gitu ya. List news. Nah, ini pager nih. Di sini kita bisa konfigurasi. Misalnya kita mau nampilinnya per 10 data aja. Nah, ini bisa kita konfigurasi di pager. Terus kemudian di dalam pager itu ada paging config ya. Nah, terus di sini ada paging data. Nah, ini yang storing datanya nih dari setiap page-nya. Nanti dia yang memunculkan. Nah, terus kemudian ini yang memprosesnya ya, memproses datanya. Nanti dimunculin di UI-nya nih, paging data adapter. Nah, paging data adapter ini mirip dengan recycler view adapter ya. Nah, cuma nanti dia ada handling paging datanya. Nah, ini example code-nya. Kita punya paging source, kalau ini dari room nih. Kalau ini dari room. Dia select all from passenger. Nah, nanti ada juga yang dari API ya. Kalau ini dari room, ada juga yang source-nya itu dari API. Nah, ini dari room kita pakai pager. Misalnya di room ini ada banyak data, ada 100.000 data misalnya gitu ya. Nah, misalnya kita mau pakai sorting atau lain-lainnya, tapi setelah kita pakai search misalnya ya, setelah pakai search munculnya itu ada 50 data misalnya. Nah, kita mau batasin nih, kalau kita munculin semuanya sekaligus, itu kan nanti dia aplikasinya akan berat, memori yang dipakai akan lebih besar. Nah, di sini kita bisa batasin. Contoh di sini ada initial load size.
Di sini initial load-nya ada 9 nih. 9. Nah, terus page size-nya itu ini 3 kalau di sini. Di contoh sini 3. Nah, jadi next-nya itu kalau dia load pertama kali dia akan 9 nih, 9 page. 9 item. Next-nya dia cuma akan load 333. Ini kalau di contoh sini. Kalau di codingan dia inisialnya 48, tapi next load-nya itu adalah 12 kalau di sini. Terus kemudian ada paging data adapter. Nah, ini yang nanti dia akan manggil nih dan munculin adapternya. Nah, ini kalau pakai network. Ini kalau pakai network. Jadi di network itu biasanya formatnya kayak gini nih. Formatnya ada page, ada size. Ini query-nya ya. Page 1 size-nya 15, page 2 size-nya 5, page 3 size-nya 5, dan seterusnya. Kita bisa pakai kelas paging source ya, paging source. Ini ada beberapa function yang kita bisa override. Yang pertama ada suspend funload, ada get refresh key-nya. Nah, di funload dia itu untuk update key-nya nih. Update position, update datanya sama prev key next key-nya. Kalau yang get refresh key, nah dia yang cari dia itu lagi di page keberapa. Nah, di sini contohnya kita loading halaman awal, dia refresh key-nya itu sama dengan 0. Nah, ini dari initial key-nya ya. Page 1 size-nya 15. Ini load halaman 1, terus diganti nih next key-nya 2. Jadi dia load halaman 2 nih. Halaman 2, size-nya ada 5 di sini. Terus kemudian next lagi, key-nya jadi 3. Nah, jadi dia load API lagi, page-nya 3, size-nya 5. Dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau dari network, itu butuh bantuan dari pihak API juga nih, dari API. Kalau di sini dia sudah provide nih page-nya. Di sini dia sudah provide page-nya. Page keberapa, size-nya berapa. Nah, yang lain ada juga beberapa API yang nggak provide, tapi yang di sini provide. Nah, terus ya, jadi ini cara untuk kita pakai network ya, paging source dari network. Untuk contohnya mana ya? Unlimited quotes. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu. Nanti saya akan kirim ininya ya, contoh-contoh project-nya ya. Nah, ini database, network, API. Nah, kalau ini dia pakai ini ya, quote API decoding dev, base URL-nya. Ini adalah API-nya. API-nya itu tadi ya, ada page, ada size. Nanti dia kirim list quote response item. Ini adalah response itemnya nih. Ada ID, author, dan name-nya nih. N.
Terus ini adalah paging source-nya. Yang tadi ya, yang kalau dari network ya pakai ini. Jadi dia pakai patch-nya 1 dulu ya. Dari 0 terus nanti untuk inisial dia pakai yang 1, nanti kemudian dia nambah terus ya, patch-nya 2 dan seterusnya. Terus kemudian nah ini yang tadi adapternya. Oke. Ya mungkin ada pertanyaan dulu yang mau ditanyain sebelum kita lanjut. Nah, jadi sebenarnya selain paging 3, itu ada paging 2. Mana ya? Kalau yang di sini itu kan pakai paging 3. Paging 3. Nah, nanti ada paging 2 dan ada paging juga. Cuma yang lebih sering dipakai itu adalah paging 2 dan paging 3. Di mana paging 3 ini itu dia sudah versi terbarunya dan dia itu lebih sedikit code-nya dibandingkan dengan paging 2. Dia itu lebih sedikit code-nya. Tapi kalau sekarang itu masih banyak juga yang pakai paging 2. Tapi yang recommend itu pakai paging 3. Nah, di sini juga ada built-in support error handling. Jadi misalnya pas kita swipe ke bawah, itu internet lagi error, nanti kita bisa handling juga nih pakai retry capabilities. Itu di paging 3. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke ini ya, ke UAS, ke tugas UAS. Tapi sebelum ke tugas UAS, kemarin gimana? Ada yang ini nggak? Ada yang bingung nggak untuk tugas UTS kemarin? Coba yang bingung bisa tanya, silahkan. Arsyadana gimana tadi? Udah kelar? Udah izin jawab Pak. Tadi udah konfirmasi dengan Pak. Siapa Pak? Habib ya? Ya Pak ya. Udah aman ya? Dalam pengerjaan ada ini nggak kendala? Ada sih Pak beberapa Pak. Untuk apa? Ada beberapa sih Pak kendalanya tadi sih. Kendalanya pas ngerjain UTS. Tapi udah selesai? Ada yang beberapa yang belum sih Pak. Tapi aku kumpulin aja sebisa yang bisa aku kerjain. Oh, oke. Yang belum apa tuh? Yang ini Pak, retrofitnya Pak. Masih belum ngerti salah. Oh, bagian retrofitnya. Masih masalah di retrofit. Oke, retrofitnya di bagian apa implementasinya? Yang fetch data itu masih bingung Pak. Jadi kayak ujung-ujungnya kayak saya nyoba-nyoba nyari di Google juga masih bingung gitu. Terutama yang apalagi yang detailnya belum saya implementasiin Pak. Oke. Apa data tadi yang bingung? Yang apa sih nge-fetch data dari API-nya terus dimasukin ke recycle view-nya. Data dari API. Oke, coba kita bahas sedikit ya. Retrofit. Nah, ini sebenarnya kalau kalian lihat di sini ya, di material ini. Nah, jadi kan saya kan kirim, nah ini buat teman-teman semua ya. Bisa lihat di Classroom.
classwork. Terus kemudian materials. Nah, di sini ada nih P6 retrofit. Nah, di sini ada bagian retrofit, latihan. Nah, kalian bisa pakai project ini. Kalian cek. Di sini ada apa aja nih? Nah, yang pertama pasti cek dulu dependensinya. Dependensi yang dipakai apa aja. Kalau di sini dia, nah ini untuk loggingnya ya, log data. Dia pakai Chakra dan PHTTP3 logging. Nah, ini untuk log data untuk nyimpen data API masuk, API keluar. Nah, ini JSON untuk membaca modelnya. Nah, ini JSON nih. Tipenya JSON, ada serialized name, ada field-nya gitu ya. Ini JSON. Terus kemudian ada, nah ini converter JSON. Jadi kalau kita pakai retrofit, kita bisa include converter JSON. Jadi setelah dia dapat berupa JSON file, dia bisa langsung di-convert pakai converter JSON menjadi ininya, menjadi apa namanya, responsnya, objek responsnya. Nah, terus kemudian kita udah pasang ini nih, implementation. Nah, udah pasang implementation, kita bikin API service. API service itu bentuknya interface. Jadi kita bisa pakai semua fungsinya ketika kita pakai interface ini. Kita implement interface ini di kelasnya. Nah, ini ada function get juga, ada post, ada put. Nah, post di sini pakai from URL encoded, berarti dia nanti ke API-nya bentuknya field form field. Nah, di sini ada name, ada job. Nah, kalau get, dia cuma get data aja nih. Dia nggak perlu setting-setting bodinya. Dia ada path, ada query. Kalau get data itu ada path, ada query. Kalau query, nanti dia ujung-ujungnya bakalan seperti ini. Tanda tanya page sama dengan apa. Nah, ini value-nya ada di sini nih, path string. Penulisannya seperti ini. Kalau path, dia akan mengganti ini nih, path ini nih. Dalam kurung nama path-nya akan diganti dengan yang dikirim. Nah, ini namanya path. Terus kemudian setelah kita bikin API service, kita bikin API config. Di sini kita mendeklarasi si si retrofitnya, fungsi retrofitnya. Dengan kelas API config, kita punya komponen objek berupa function get API service. API service ini dia implement si ini ya, si interface ini implement sama dia. Jadi nanti kalau kita sudah punya get API service, kita udah panggil nih, nanti kita bisa panggil semua fungsi yang ada di API service. Nah, ini logging ini optional, bisa dipakai bisa enggak. Dan ini yang paling penting. Retrofit builder, ini base URL-nya apa, nanti kalian pakai URL apa. Nah, ini converter JSON to JSON-nya. Nah, ini jadi dia langsung diupdate nih. Nanti jadi objek, jadi sebuah objek. Cara pakainya gimana? Cara pakainya, oh sorry, ini lagi synchronize. Cara pakainya seperti ini. Misalnya kita punya sebentar. Lama banget. Get list user.
Oh, masih scanning to index. Lama banget ya. Ya, contohnya kita punya main activity, kita punya function get user. Nah, ini bagusnya jangan di activity ya kalau function kayak gini. Ini bagusnya di view model nanti nih. Yang function seperti ini. Nah, ini deklarasikan klien dulu. Itu kita pakai API service. Nah, ini API yang kita mau pakai. Ini get list user contohnya. Nah, ini dimasukkan ke antrian ya. NQU. Nanti dia manggil API-nya nih, fungsi API-nya. Nah, di sini ada 2 function yang di override, on response sama on failure. On response ini dia ngasih respons yang dibalikin sama dia nggak dapat balikan dari backend. Contohnya RTO, runtime error gitu ya. Runtime RTO. Aduh lupa saya. Pokoknya udah runtime out gitu ya. Request time out, Pak. Request time out, sorry. Request time out. Nah, itu maksudnya ke on failure gitu ya. Nah, ini yang on response, kalau misalnya dapat, meskipun dia responsnya 500, 400, dan lain sebagainya, dia akan masuk ke sini. Nah, ini yang nanti dipakai untuk kalian fetching data nih ke recycler view. Nah, di sini kita bisa ini ya, kita bikin dia menjadi response user. Response user, ini yang kita bikin nih, modelnya response user. Dan nanti di dalam response user-nya itu ada list of data item. Nah, ini data itemnya. Nah, cara bikin JSON ini kalian bisa pakai namanya generate pojot from JSON. Nah, ini tinggal paste aja, paste JSON string-nya ya, JSON string-nya di paste. Kita pakai Kotlin, rambutnya JSON. Nah, nanti bisa ditulis namanya apa. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Terus di generate. Nanti dia akan membuat file seperti ini. Kita udah dapat nih datanya. Kita bisa tinggal tambahin deh ke adapter. Kita bikin fungsi add user di adapternya. Nah, nanti add user, dia nambahin user, nah terus di notify sama dia. Nah, notify ini maksudnya dia ngasih tahu nih, ada data update loh gitu. Tolong di-update ininya, view-nya. Jadi setelah kita notify, nanti dia akan manggil fungsi yang ada di onBind view holder. Ya, yang ada di onBind view holder ini akan kepanggil nih setelah kita notify. Gitu. Gimana Arsyadana? Masih bingung nggak? Udah cukup paham itu, tapi udah cukup paham sih Pak, tapi nanti bakal aku coba pakai praktekin lagi Pak palingan. Oke. Nanti intinya di semua material, semua pertemuan itu saya ada kirim ini ya material, nggak semua sih ya, di pertemuan 5 nggak saya kirim. Nah, nanti kalian bisa pakai yang ada di sini, dan kalaupun nggak ada, kalian bisa coba searching ya di Google untuk implementasikannya seperti apa. Gitu. Ada lagi yang lain mungkin yang kesulitan? Atau saya langsung ke tugas dulu ya, tugas UAS-nya. Udah jam segini. Nah, ini adalah UAS kalian, UAS teman-teman.
Nanti mungkin kalau ada yang kurang atau ada tambahan dari Pak Habib bisa silahkan langsung intro aja ya Pak. Nah jadi ini UAS itu nanti waktu pengerjaannya kurang lebih 6 minggu. Sorry, saya lagi ada agak-agak seret. Nah ini UAS-nya adalah membuat aplikasi dengan beberapa requirement dan konsiderasi seperti berikut ya. Di sini ada yang pertama ada tech stack. Nanti kalian pakai API juga, API public. Nanti ada beberapa function yang wajib dipakai. Dan kalian membuat documentation dan ada development bonus juga. Nanti bonus ini beratnya itu 30%. Jadi total nilai semuanya itu adalah 130%. Nah ini nanti akan membantu kalian kalau misalnya tadi ada yang kurang-kurang di TS, nanti bisa ditambah dengan development bonus ini. Yang pertama tech stack. Jadi teknologi stack-nya apa sih yang kita gunakan gitu ya. Yang pertama arsitektur pattern, kita menggunakan MVVM. Jadi arsitektur pattern itu kan ada beberapa ya, ada clean arsitektur, ada MVVM, ada MVC, ada MVP. Yang saya ajarkan ke kalian itu adalah model-model yang sangat mirip dengan MVVM, di mana itu ada model atau objeknya ya, kelas objeknya, ada view, ini adalah kelas UI-nya, dan ada view model, ini kelas view modelnya. Nah, nanti kalian pakai arsitektur pattern seperti ini. Terus kemudian target SDK 34. Nah, dari awal kan kita selalu pakai targetnya 33 atau 34. Nanti kita pakai 33. Local database menggunakan RoomDB. Nanti kita pakai RoomDB, API service-nya pakai Retrofit. Nanti kita pakai HTTP interceptor ya. API logging menggunakan Chakr. Tadi udah ada contohnya ya. Ada contohnya di mana tadi? Sini ya. Nah, ini harusnya tinggal di ini aja. Nah, cuma dia masih ada error, nanti bisa di-update lagi ya untuk errornya. Fixing errornya seperti apa. Nah, kalau kalian lihat di sini bisa diklik. Nah, ini semua yang seperti ini bisa diklik ya. Dia akan nge-link. Kalau yang Chakr ini dia akan nge-link seperti ini. Nah, ini kalau kalian perhatikan juga ada readme.md, nanti kalian juga butuh bikin seperti ini. Ini ada GIF-nya ya. Di GIF-nya dia menjelaskan fungsi HTTP interceptor yang dibikin oleh Chakr seperti apa, itu seperti ini. Jadi nanti kita bisa lihat ya, ketika API-nya dipanggil, nanti overview-nya seperti apa, request-nya dari kita seperti apa, responsnya seperti apa. Jadi nanti saya sama Pak Habib lebih gampang nih untuk ngeceknya. Udah benar belum sih implementasi API-nya seperti itu. Kemudian navigate menggunakan navigation. Nah, ini yang di awal-awal ya, yang di awal-awal kita kerjakan. Pagination yang tadi nih pakai paging 2 atau paging 3. Terus UI testing menggunakan mock app server seperti yang tadi di project yang tadi ada ya contohnya. Unit testing menggunakan Mockito, pakai fake, mock, dan dummy nanti. Ada juga di contoh yang tadi. API, nah ini nanti kalian pakai API public API. Ini saya udah ada list 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 list ya. Nanti kalian bisa, kalau misalnya mau pakai API lain, kalian bisa request saja. Nanti mungkin bisa di Discord. Atau nanti di Discord sih enaknya. Atau di kelas ya nanti sama Pak Habib. Nah ini kalau kalian nggak mau pakai API yang di sini, kalian bisa pakai API yang lain. Minimal banget yang kalian pakai
itu 3 endpoint. Misalnya kita buka API Pokemon ya. Di sini ada API Pokemon nih, Pokemon aja nih ya untuk dapetin semua Pokemon. Ada juga evolution, mana evolution? Nah ini, misalnya kalian pakai yang Pokemon, kalian get listnya, terus ketika diklik masuk ke detail, nah di detail itu nanti kalian pakai yang evolution. Terus misalnya kalian pakai search ya, fungsi search, nanti kalian bisa pakai, mungkin dia provide API untuk search gitu ya. Nanti kalian bisa pilih ya, mau pakai API yang mana aja. Nah, kalau misalnya di API ini ternyata nggak ada pagination, misalnya ya API yang kalian pakai nggak ada API yang provide pagination, kalian save nih ketika get data, kalian save ke ke room database. Nah nanti pagination-nya menggunakan room database seperti yang tadi ya, dari local database pakai DAO. Kalau ada ya kalian pakai aja API-nya. Seperti itu. Ini contohnya di Gimon. Di sini documentation. Nah, di sini juga ada nih. Dia provide juga nih yang page kalau nggak salah ya. Saya tadi udah cek dia provide yang page juga. Nah, ini untuk API nih, API implementation. Function. Nah, ini minimal ada onboarding yang pertama. Kalian bisa pakai motion layout yang kemarin ya. Yang kemarin udah punya motion layout, nah itu enak ya, udah bisa. Nah, kalau yang ini nanti wajib ya pakai motion layout. Nah, terus nanti show list via recycler view dengan pagination. Also add search function. Nah, jadi nanti ada search function juga. Nah, kalau misalnya kalian pakai API dan pagination dari API juga, nanti search function-nya juga pakai API. Nah, kalau misalnya kalian nanti nggak ada pagination ya di API-nya, kalian bisa save ke local database, baru kalian paginate pakai lokalnya. Nah, terus search-nya juga berdasarkan yang lokal tersebut, seperti itu. Nanti ke detail juga pakai API. Nah, ini kalian harus pakai fungsi create update delete. Fungsi room DB-nya. Contohnya kalau misalnya ada favorite list. Jadi nanti kalian ini dibebasin ya. Dibebasin mau bikin aplikasi seperti apa. Tapi minimal banget ada fungsi yang ada di sini. Gitu ya. Nah, ini tadi create update delete. Contohnya yang tadi ya, favorit. Kalau create itu bisa misalnya apa ya? Misalnya kita mau simpan foto nih. Simpan foto tapi simpan fotonya di room database. Misalnya kita pas register itu pakai foto ya. Foto simpannya di room database. Terus di halaman profile nanti ada update foto. Bisa dari situ juga. Atau misalnya di list yang tadi ya, list yang recycle through, ada favorit, kita klik untuk favorit, nah terus nanti di unfavorite juga, ada button unfavoritnya gitu misalnya. Nah ini bisa delete juga, misalnya delete foto, atau delete apapun lah yang mau kalian delete lah. Nah ini register dan login nanti menggunakan Firebase Authenticator. Nah ini mungkin sedikit tentang Firebase Authenticator ya. Kalian bisa pakai tools, Firebase Assistant. Di sini gampang banget. Ini beneran gampang, karena saya bilang gampang karena beneran gampang gitu ya. Tinggal ngikutin aja nih. Authentication. Nah ini kita pakai yang custom.
Nah, di sini connect to Firebase. Nah, ini tinggal kalian klik aja nih. Nanti dia akan masuk ke web Firebase-nya. Nanti kalian tinggal ikutin. Nah, ini nanti akan mudah ya, dengan mudah dia langsung terintegrasi dengan Firebase. Kemarin udah ada beberapa tuh di tugas 5 itu banyak yang pakai Firebase. Nah, terus kemudian ada fungsi untuk upload foto dari kamera atau dari galeri. Nah, ini bisa di saat register atau apapun ya, terserah kalian nanti. Implement Crashlytics. Crashlytics ini dari Firebase. Kalian bisa lihat di asisten ini juga. Di sini ada Crashlytics. Nah, di sini get started. Jangan yang Java ya, kalian kan pakai Kotlin. Nah, ini juga mudah implementasinya. Ini implement UI testing minimum 2. Nah, 2 testing. Ini juga kalau kalian ikutin dari project yang tadi saya kasih lihat, ini harusnya nggak sulit ya kalau kalian coba lihat nanti ya. Nah, ini unit testing minimum 3 method aja. 3 method minimal. Nah, ini implement Chakra API Interceptor yang tadi ya, Chakra. Terus documentation. Nah, kalian juga harus bikin documentation nanti. Dan sebagai programmer, itu kita harus terbiasa dengan bahasa Inggris. Makanya saya minta all documentation created in English. Nanti kalian juga diminta untuk membuat mockup dan prototyping dari Figma. Nah, ini adalah contoh template. Kalian bisa pakai template ini nih untuk bikin wireframe. Nah, ini template yang saya pakai untuk tugas UTS kemarin. Mana PAM UTS? Nah, ini bukan webnya ini. Page visit site. Nah, ini ya. Ini adalah mockup-nya. Dan ini yang dimaksud dengan prototype-nya. Kalian udah belajar Figma belum? Sebentar lagi belajar, Pak. Oh, sebentar lagi belajar. Ya, nanti kalian diminta untuk bikin prototype sama wireframe ya. Wireframe itu yang ini. Lebih bagus lagi kalau kalian ada waktu, kalian bikin desain UI-nya. Tapi kalau dari saya sebenarnya wireframe aja udah cukup. Nah, ini namanya wireframe ya. Terus kemudian proposal documentation. Nah, ini pasti dibutuhin juga ya. Formatnya PDF aja. Nah, ini ada proposal template-nya. Cuma nanti bisa kalian rapihkan lagi ya. Ada introduction, short description, project team. Nah, ini nanti adalah template-nya. Ini kurang lebih sama dengan website ya, dengan OAS website. Nah, cuma nanti kalian sesuaikan dengan project mobile. Terus kemudian nanti kalian diminta untuk create informative readme.md di GitHub. Nah, ini contohnya ada about app, ada text tag, ada function list, Figma prototype, GIF file, YouTube video, about the application. Nah, ini sebenarnya saya minta salah satu nih. Salah satu aja. GIF atau YouTube video yang lebih menggambarkan project kalian lah. Di project kalian tuh nanti ada apa aja sih? Kalau GIF mungkin nanti butuhnya mungkin lebih dari satu, karena nanti kan saya maunya semua functionnya terekam di situ gitu. Contohnya kayak yang tadi Chakra.
di sini ya. Nah, ini GIF-file. Dia pakai GIF-file. Nah, jadi nanti akan ada banyak nih kalau kalian pakai GIF-file. Kalau pakai YouTube mungkin bisa di attach aja ke sini ya. Terus kemudian commit change di GitHub-nya ini harus informatif. Jadi jangan cuma iteratif 1 atau lain sebagainya. Kalau yang informatif itu sebenarnya kalau standarisasi itu, ngomongin standarisasi itu nggak ada standar utama ya. Tapi itu standar yang disepakati oleh tim kalian misalnya. Misalnya untuk fitur di depannya kalian bikin fit gitu misalnya. Terus fiturnya apa? Misalnya retrofit add function apa gitu. Nah, ini salah satu bentuk standarisasi. Fix misalnya fix gitu. Fix apa? Nah, cuma bentuknya seperti apa itu kalian saya bebasin. Tapi yang pasti disamain gitu ya. Ada kesamaan di antara kalian per kelompok. Jadi commit yang satu dengan commit yang lain harusnya formatnya sama. Terus kemudian ya ini boleh YouTube, boleh GIF file ya, kalau dari saya. Nah, ada development bonus di sini. Nah, ini nanti kita nilai berdasarkan clean code-nya. Clean code-nya itu yang pertama project structure, naming convention, minimum boilerplate, sama asset management. Jadi project structure ini kalau kita lihat contohnya kalau di sini project ini structure-nya adalah model, network. Nah, di sini activity, adapter. Ini nggak jelas nih structure-nya nih. Kalian bisa pakai structure yang lain. Kalian bisa cari-cari di Google, misalnya MVVM arsitektur. Nanti akan keluar banyak tuh structure yang mendukung MVVM. Kalian nanti bebas ya mau pakai structure seperti apa. Yang jelas, misalnya kalian pakai structure yang ada model, ada networknya. Jangan sampai network yang satu itu ada di network yang dua ternyata ada di model gitu. Jadi nggak nyambung gitu. Nah, jadi nanti kalian harus pakai, nggak harus ya, cuma itu masuk ke penilaian di bonus nanti, project structure. Naming convention, jadi penamaan function kalian, terus misalnya penamaan variabel kalian, penamaan res nih ya, view di res kalian. Nah, ini juga harus disamakan. Misalnya di sini ada recycler view, dia pakainya RV. Ada juga yang nulisnya begini, recycler view underscore users. Nah, ada juga yang recycler view users. Nah, begini tulisannya. Nah, ini bebas sesuai dengan standarisasi kalian masing-masing. Intinya harus sama gitu ya. Satu developer dengan developer harus sama. Ini minimum boilerplate code. Nah, kalau kalian pakai kalau kita back ke kemarin ya, helper class. Nah, itu salah satu cara untuk meminimalisir boilerplate code. Jadi satu fungsi itu bisa dipakai oleh banyak kelas, banyak page, banyak activity, banyak fragment. Jadi kita nggak perlu bikin di semua kelas, tapi kita cuma butuh bikin di satu kelas, namanya helper class. Salah satunya itu ya, untuk boilerplate code. Nah, terus asset management. Aset ini ya kayak string, constant, array, dan lain sebagainya ya. Nah, terus user experience. Kayak kemarin itu kan ada yang habis register dia diem aja.
harus back dulu, login dan lain-lain. Nah, kalian harus lihat juga nih user experience-nya. Dari register itu bagusnya langsung ke masuk nih halaman dalamnya. Ini flow ya, itu maksudnya flow. Terus ada animation-nya, itu juga bagus. Ada loading-nya, ini sangat bagus. Jadi setiap loading API atau loading proses yang makan banyak waktu lebih dari sedetik misalnya, nah itu kalian pakai loading bar yang muter-muter. Atau bebas lah loadingnya seperti apa. Nah ini masuk ke dalam development bonus. Oke, nah itu tadi udah ada detail dan development bonus. Nah ini working time-nya. Jadi kalian nanti diminta untuk buat tim. Per tim itu ada 3-5 orang. Nanti kalian sendiri yang bikin timnya. Dan nanti kalian membentuk idenya. Membentuk ide. Nanti kalian bikin proposal documentation ya. Proposal documentation dan nanti akan dipresentasikan tim kalian, ide tim kalian ya. Di week kedua. Di minggu depan berarti ya. Nah ini nanti mungkin dari Pak Habib ada tambahan atau ada koreksi. Terima kasih Pak Abdu. Sebelumnya saya izin ya Pak ya, nggak ngidupin kamera. Iya Pak. Lagi kena serangan namanya. Oke, sebenarnya poin working time ini udah bagus, dia udah ada Pak, udah ada milestone ya, kita ngapain hasilnya apa. Nah mungkin presentasi ini nanti dihandle oleh Asprak ya. Kemudian nanti beberapa hal kita kuliahnya mandiri ya. Memang model pembelajaran yang Pak Habib pakai kan project based learning ya, khusus untuk PWL dan PAM, project based learning. Kemudian sifatnya Pak Abdu dan Pak Habib itu hanya fasilitator. Kemudian yang namanya materi itu ada banyak di internet, ya kan? Sekarang udah di mana-mana. Kemudian kalian bisa mengeksplornya dan bahkan kalian bisa lebih kreatif ya, gitu ya. Memang model pembelajaran ini dituntut untuk kalian yang aktif, gitu ya. Kalau kalian kuliahnya males-malesan, ya Pak Habib juga sebenarnya mencatat ya beberapa orang yang datangnya terakhir dan sebagainya. Cuman di sini Pak Abdu kasih 130% ya dari nilai ya. Jadi 130 itu sebenarnya kalau kalian kurang-kurang di UTS, nilainya pun masih bisa di-up ya. Di-up. Kemudian ini nih sebenarnya pengalaman. Kalau Pak Habib dulu nggak ada yang tugas kelompok yang sampai kita bisa setengah semester join bareng, ngekos bareng gitu kan bahasanya kan. Kemudian kita develop bareng gitu kan, belajar bareng-bareng. Nah, di situ sebenarnya yang Pak Habib inginkan. Kalian explore-nya tadi lebih banyak. Jadi memang model pembelajaran ini body of knowledge-nya nggak dikasih tiap minggu, tapi mulai sekarang kalian yang coba explore tadi. Kalau Pak Abdu udah ngasih beberapa kriteria di atas, nah itu kalau kalian pelajarinya H-1 pasti nggak dapet. Apalagi cuma ngambil dari kode orang lain, pasti mumet ya. Kayak tadi Arsyadana ya, dia ngopi-ngopi aja pasti dia pening. Nah, tapi kalau kita coba pahami, kemudian Pak Abdu juga sudah ngasih video, contoh dan sebagainya. Seperti tadi ya, Pak Habib unit testing itu menunjukkan kalau kita profesional ya. Kenapa? Sebenarnya kalau kita berpikir kan tadi testing itu kan kayak kerja 2 kali. Kita buat kodenya kemudian kita tes gitu kan. Kita ngoding 2 kali. Tapi prinsipnya lebih mahal ketika terjadi bugs di production gitu ya. Karena kode yang kita buat itu nggak punya kualitas gitu. Jadi memang penting untuk belajar tadi testing, baik di integration test, bagaimana mocking function, bagaimana membuat service mocking service dan sebagainya tadi kan. Kemudian membuat unit test, kemudian tadi mungkin pakai Athlon ya untuk UI test dan sebagainya, atau bahkan Selenium ya. Pak Habib nggak tahu Selenium, kayaknya udah Pak Habib ajarin, cuman di mana ya, di Pak Habib juga. Jadi harusnya itu menjadi kesempatan kalian belajar gitu loh. Di-explore, dikasih tahu banyak, ya kita semakin kreatif. Nah di situ yang Pak Habib tuntut ya. Tapi prinsipnya memang kita ada 30 berapa ini? Kalau secara siakat ada 34 orang.
Tapi yang datang mungkin cuma 20 ya. Kenapa Abdu ini 2, Pak Habib 1, 23, terus ada Asprak ya, ada Bilhak tuh. Nah, berarti dikurang 4 ada 19. Ya Pak Habib menilai yang serius-serius saja, nggak apa-apa. Nah, tapi maksud Pak Habib di sini dimanfaatkan. Kita kuliahnya bukan kuliah yang sifatnya teori tapi ini langsung praktek ya. Dan ini bisa misal Pak kalau nanti aplikasi saya jadi kemudian saya bawa di tugas akhir ya silahkan mungkin kalian nanti ada penambahan fitur atau membuat sesuatu yang mirip serupa dan sebagainya kalian sudah punya experience di situ. Nah itu kan juga memudahkan kalian untuk lulus ya. Jadi itu mungkin Pak Abdu mungkin nanti kalau presentation atau apa namanya tadi itu by Asprak di sini ada Bilhak ya. Halo Bilhak. Iya ada Pak. Itu nanti dibuat spreadsheet ya. Spreadsheet tadi apa namanya untuk mendata siapa saja yang kelompok mana saja kemudian ide dan sebagainya ya. Nanti Pak Habib dan Pak Abdul munculnya di pertemuan 7 tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita diskusi terus di Discord ya. Baik nanti permasalahan tugas, permasalahan pengumpulan, permasalahan apapun itu terkait project, nah itu bisa kita diskusikan bareng-bareng ya. Dan itu apa namanya gratis gitu loh, nggak diminta bayar. Jadi tanya aja ya apa yang nggak ngerti dan sebagainya. Tapi itu tadi kalian harus coba ya, ini resource-nya sudah dikasih sama Pak Abdu, PPT-nya jelas ada di sana, rekamannya juga ada, tapi jangan sampai kita nggak manfaatin itu ya. Nah, itu kan akhirnya kan baru di akhir baru muncul. Oke, mungkin itu Pak Abdu boleh apa namanya? Berarti Pak Abdu nanti akan ketemu kita di minggu 16 ya. Untuk hasil yang sudah ada APK-nya, jangan bilang nanti Pak nanti APK-nya ini Pak Habib koordinasi dengan Korprodi kalau bisa kita punya apa namanya? Yang prodi kita ya. Ya nanti kalian tinggal ngikutin apa namanya? Cara deploy-nya ke Play Store dan seterusnya. Tapi Pak Habib pinginnya itu menjadi sesuatu walaupun katakanlah masih lucu bahasanya kan gitu. Tapi kita mencoba gitu ya, mencoba membuat dan sebagainya. Karena Pak Habib lihat Kotlin ini nggak terlalu raw. Coba kalau yang lain kan bahkan nggak ada GUI-nya, nggak ada ininya, benar-benar gelap gitu ya. Jadi ini masih mudah. Maksud Pak Habib kalian bisa mengikuti dan tadi JSON seperti apa, bentuknya seperti apa itu dipelajari ya, karena ada tujuannya dan itu memang best practice yang bisa kita ikutin gitu ya. Oke, mungkin Pak Habib kembalikan ke Pak Abdu dan Bilhak jangan lupa ya nanti dibuat apa namanya spreadsheet seperti tadi ya kan, biar nanti mereka dikontrol ya, kontrol nanti tiap minggu di mana upload apa ya kan, nanti kamu yang apa namanya coaching di kelas ya, gitu ya, Bilhak ya, dicek nanti yang nggak ngumpul siapa, kemudian apa alasannya dan sebagainya. Jangan sampai dari 34 ini itu ya ekspektasi Pak Habib ada 7 kelompok ya, 7 kelompok, satu kelompok yang 4. Jadi nanti dibuat agar teman-temannya bisa apa namanya ikutin ya, terutama milestone-nya diingatkan. Kadang-kadang mahasiswa ya itu tadi pikirnya nggak kuliah dan sebagainya ya. Oke, terima kasih Pak Abdu. Mohon maaf saya habis perbaikan gigi ini sakit banget. Absen gimana Pak? Nggak usah absen. Absen sebenarnya yang pertemuan 7 sudah saya buat kemarin. Nggak apa-apa lah. Tapi kalau Pak Abdu nanti mau dokumentasi lengkapnya boleh nanti saya kirim, Pak. Oke. Nah, tapi kalau terkait absen itu dari ini sih Pak, dari pihak kampus itu yang di praktisi mengajar. Nah, kalau dari praktisi itu nggak bisa akses yang absen deh. Oh ya, siap nanti saya yang ngisi datanya ya Pak ya. Ya. Oke. Ada lagi Pak Habib? Saya rasa cukup Pak Abdu. Terima kasih. Ini kan Pak Abdu sudah meluangkan waktu banyak hal ya.
Kita bersyukur juga kita yang ngajar langsung praktisi gitu loh ya. Jadi dimanfaatkan, jangan sampai tadi cita-cita mau jadi mobile engineer hilang gitu karena ketidakseriusan. Nah, ini langsung belajarnya dulu saya itu belajarnya ini Pak Abduh, Clipper. Clipper itu pemrograman tahun 93, text-based. Nggak ada GUI-nya. Jadi aplikasi paling keren waktu itu Tetris, karena di teks kan. Tetris. Jadi game-game Tetris, game apa namanya ular-ularan itu. Nah, itu. Tapi ini anak-anak harusnya udah lebih oke gitu kan. Belajarnya langsung Kotlin, bahasanya rapi banget, terus bisa di trace kemana-mana. Dia sangat hebat. Nah, tambah lagi IDE-nya juga sudah powerful sekali gitu kan. Iya. Jadi harusnya nggak segelap dulu ya. Oke, Pak Abduh, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Abduh. Oke, terima kasih Pak Habib. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa kalian searching lagi satu persatu. Nah, ini yang untuk yang API ini saya ulangin lagi. Ini adalah API public yang saya rekomendasikan. Tapi kalau misalnya kalian punya API public lain, kalian bisa request ya via Discord. Nanti kita coba diskusikan. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan terkait pengerjaan tugas atau misalnya nggak paham nih cara apa gitu ya. Yang pasti kalian searching dulu hasilnya apa, nanti baru saya bantu seperti itu ya. Sama kalau misalnya ada bugs ya, tolong di update-nya itu yang cukup jelas, kayak misalnya ada screenshot-nya dan ada kopian error-nya ya. Kalian bisa lihat di logcat. Dan kalian bisa lakukan debugging seperti yang udah pernah saya ajar ya waktu itu di attach debugger ya. Nah, ini jangan lupa nanti. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini dan itu aja untuk project-nya ya. Richard, ada pertanyaan? Pak, tadi yang di bagian informatif GitHub commit itu artinya kita dari project kosongnya harus sudah upload ke GitHub ya, Pak? Iya, dari project kosong ke GitHub dan nanti kalian misalnya kalian udah punya kolaborator ya. Nah, ini nanti di add kolaborator nih. Oh, ini harus ini lagi confirm access. Ya, nanti di kolaborator ini kalian bisa tambahin nih teman-teman kalian. Ada siapa aja, berlima misalnya. Nah, nanti masing-masing commit pakai akun masing-masing. Iya, betul. Dan Richard tadi kan udah diajarin ya sama Pak Abdu ya. Jadi ada pattern-nya. Jadi kalian itu harus punya kesepakatan bersama kalau dia bugs fix tadi ya. Kemudian kalau mau ada fitur disebutin fitnya apa. Enggak tiba-tiba git ini terus git push terus nanti diisinya first blood gitu. Kan enggak informatif. Ya kan? Jadi dibuat informatif. Misalnya add feature apa gitu kan. Add function apa gitu. Dan 5-5-nya usernya harus terlihat ya di history. Nanti kan bisa kelihatan mana yang kerja mana yang enggak ya. Jadi nggak usah lapor-laporan ya Pak Habib sama Pak Abdu bisa lihat langsung GitHub-nya ya. Ya, gitu ya. Nah, untuk yang tadi format apa namanya standarisasi itu nanti bebas ya, terserah kalian mau standarnya seperti apa. Yang tadi itu cuma contoh sih dari saya yang ada fit, ada fix dan lain-lain gitu ya. Yang jelas nanti kalian pakai standar yang sama lah, jangan beda-beda dalam satu kelompok gitu. Gimana Richard? Ada pertanyaan lagi? Aman Pak, aman. Aman ya. Yang lain ada pertanyaan? Cukup. Nanti kalau misalnya ada tanya-tanya lagi bisa langsung ke Discord ya. Paling lambat di besok lah saya update classroom-nya ya, paling lama. Mana sih classroom? Ya, nanti coba di besok ya. Besok ada siangan. Jam 10 lah paling lama untuk saya update ya. Untuk linknya kalian bisa lihat di homework help ya, yang ini. Nah, ini kalian bisa akses ke halaman yang tadi. Oke, paling itu aja hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Habib, terima kasih teman-teman semua mahasiswa.
Nanti kita ketemu lagi di pertemuan terakhir 17 ya kata Pak Habib. Nah, nanti Siap, di Pak Abdul. pertemuan 17 nanti kalian akan presentasi dan sudah ada APK-nya. Nah, ini kalau bisa semaksimal mungkin ini kayaknya jangan di sini ya APK filenya. Kalau bisa malah di minggu sebelumnya karena kan nanti kan kita mau coba juga nih, coba install APK-nya. Ya, paling itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih Pak Habib.